Kenapa kita harus bersyukur? Tadi siapa? Nanda dah sebut. Karena kita mendapat nikmat, Pak. Tu Bapak tanya apa nikmatnya, tak ada yang bisa jawab. Hidup ni nikmat tak? Nikmat banyak sebetulnya kalau kita mau mensyukuri, kalau kita mau menyadari nikmat hidup. Kemudian setelah hidup kita dikasih kebebasan bernafas tak? Kasih. Ada tak orang susah bernafas? Orang cicak nafas. Ada orang cicak nafas kan? Nafasnya satu-satu. Ada orang nafas bayar dia nafas. Di rumah sakit tu ada orang cuba cek besok ke rumah sakit, Pak, kami mau tengok orang susah nafas yang mana, Pak? Ni, cuba tengok, perhatikan. Orang tu bernafas harus bayar. Kita nafas bayar tak? Tak. Kalau tak boleh bayar, sanggup tak bayar? Tak. Tak sanggup kita ni bayar. Mungkin orang-orang kaya pun, kalaupun sanggup tak akan bertahan lama dia mampu membayar nafas ni. Itulah di antara sebab kenapa kita harus selalu bersyukur. Itu baru satu nikmat tu. Nikmat salah satu nikmat dari ribuan, mungkin lebih, tak bisa kita hitung. Ibaratkan pasir di pantai tu. Ada yang bisa hitung tak? Tak. Kalau ada yang bisa hitung, Bapak kasih Pajero. Jadi tadi secuil nikmat, makanya kita harus selalu bersyukur. Baru satu. Kemudian nikmat apa lagi selain bernafas? Nikmat mata. Ada tak orang tak bisa melihat? Orang tak bisa melihat tu, bahkan orang tak bisa melihat sekalipun dia masih bersyukur lagi. Apalagi kita yang dah masih bisa melihat ni. Luar biasa nikmat sehat, nikmat bisa melihat ni. Berkurang nikmat tu kalau tak bisa melihat. Meskipun misal nikmat jalan, kita diajak orang ke Paris, nikmat lagi tak jalan ke Paris kalau tak bisa melihat? Atau tak usah jauh-jauh, kita dikasih makanan enak. Makanan apa kira-kira paling enak di dunia ni, Fan? Apa yang familiar? Mungkin sate lah contoh. Aduh, enak betul sate ni. Tapi berkurang nikmat tu kalau kita tak bisa melihat. Artinya banyak sekali. Mau ditambah tak pembahasan nikmat ni? Mau. Kita tambah lagi. Jalan. Atau tak tangan tadi Nur bilang tangan. Ada tak yang tak punya tangan? Ada. Agus. Dan Agus sudah lewat 2024, dia tak ada pembahasan Agus 2025. Atau ada orang tak ada tangan. Itu harus kita jadikan pelajaran tu. Tak ada tangan. Macam mana kalau kita ni tak ada tangan? Rasa kira-kira Sedih. makan pakai kaki, nulis pakai kaki, Bapak rasa cukup. Jadi intinya itulah kenapa kita harus selalu bersyukur. Kemudian beriringan dengan syukur ni tanda kita syukur. Dia beriringan dengan syukur. Tanda kita tu bersyukur apa kira-kira? Betul memang kita ni udah bersyukur? Ini Bapak kasih tahu. Tanda orang bersyukur itu, pertama lisannya mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup hanya sekedar ucap Alhamdulillah? Cukup. Apa kira-kira supaya mencukupi? Supaya menandakan betul kita ni bersyukur. Apa lagi? Melakukan. Apa buktinya? Rajin solat. Secara besar ibadah, ketaatan, melakukan kita ketaatan kepada Allah. Itu tanda bersyukur, bukan cuma sekedar ucapan. Tak cukup ucapan tu. Jadi berkenaan dengan syukur dan taat ini tadi, kenapa Bapak bahas di malam ini? Sebagai pengingat. Karena mungkin kita belakangan kemarin belajarnya main-main, macam orang tak bersyukur. Kalau main-main tu tanda tak bersyukur dia. Kalau orang bersyukur tu dia menghargai waktu, menghargai nikmat. Ini Allah kasih nikmat mata ni, kita manfaatkan belajar Al-Quran. Bayangkan ada orang tak bisa melihat, dia belajar Al-Quran. Macam mana tu dia punya keimanan tu? Tak bisa melihat aja dia masih belajar Al-Quran. Ini kita mata
bisa melihat semua, tak ada yang pakai kacamata kan, masih sehat semua mata, kaki masih bisa berjalan. Ini enggak, kaki bisa berjalan dipakai berlari-lari dalam kelas. Ada enggak yang macam itu? Ada di sini. Tapi sudah tidak ada lagi sejak Bapak sampaikan ini. Ada enggak dipakai mulut untuk bual-bual tidak pada tempatnya? Ada. Tapi kemarin, sekarang tidak lagi. Hari ini mulutnya, kita syukuri mulut ini dengan membaca Al-Quran. Bisa tak Allah tarik nikmat mulut ni besok jadi bisu? Bisa. Jangan sampai kita kena teguran oleh Allah. Itu misalkan besok tiba-tiba bisu, kena ditegur oleh Allah. Ni selama ni dikasih tahu tak pernah faham. Ni Allah kasih teguran. Sanggup bisu? Betul tadi. Makanya semua nikmat yang dirasakan kita hari ini harus disyukuri dengan ketaatan. Belajar ni termasuk ketaatan. Apalagi yang kita pelajari Al-Quran. Ini yang nanti kita jadikan pedoman. Dasarnya dulu kita belajar membaca dengan baik, kemudian kita pahami. Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca. Cuma dibaca, itu untuk MTQ, betul? Betul. Kurang tepat. Kalau cuma itu. Al-Quran lebih dari itu, betul tak cahaya? Apa lagi fungsi Al-Quran cahaya? Atau fungsi Al-Quran cukup untuk dibaca, Pak? Itu pun dibaca khatam kalau pas bulan puasa, bulan Ramadan. Buku-buku yang mengandung ilmu di dunia ni tak ada sebanding dengan ini. Jadi artinya bukan cuma untuk dibaca ni, banyak kandungannya ni. Di dalam Al-Quran banyak sekali kandungan. Al-Quran ni induk dari segala pengetahuan. Makanya kita jangan cuma sekedar dibaca. Ini kadang-kadang kita salahnya hanya mampu membaca. Kita harus bisa nanti memahami. Macam mana cara memahami ya Pak? Kita harus paham tafsir. Makanya ini yang masih muda-muda ni, kalau bisa nanti harus ada keinginan masuk pesantren. Supaya masuk pesantren itu kita memahami bahasa Arab, memahami ilmu dasar untuk memahami tafsir Al-Quran. Setelah tamat SD nanti masuk pesantren. Masuk pesantren. Besok request orang tua kita tu, kalau kita sendiri minta masuk pesantren, senang, bukan main tu. Nak ngasih hadiah ke orang tua masa-masa sekarang ni, kasihlah hadiahnya dengan ilmu agama. Masuk pesantren misalkan, itu senang orang tua tu. Kalau dah kita masuk pesantren, kita paham agama, diamalkan ilmu agama itu dah hadiah luar biasa tu, tak perlu kita kasih pajero lagi. Orang tua dah paling bahagia tu dah.